Saya Diala Hairani Ananta dengan NIM P2722602129 dari kelas D4B Fisioterapi. Hai, perkenalkan saya Desra Putri dengan NIM P272260211240 kelas D4B Fisioterapi semester 2. Halo, perkenalkan nama saya Diayu Lestari dengan NIM P2722602141 dari kelas D4B Fisioterapi. Perkenalkan, nama saya Diah Kumala Rahayu Ningtyas, nomor absen 12 dengan NIM P2722602142 dari kelas D4B Fisioterapi semester 2. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang nilai, norma, dan moral. Next. Kami beranggotakan Diela Hairani Ananta, Dias Nur Afifah Putri, Dihayu Lestari, dan Diah Kumala Rahayu Ningtyas. Next. Nilai. Pengertian nilai secara umum, nilai merupakan seperangkat tingkah laku seseorang yang menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Pengertian nilai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kosasi Jahiri, nilai adalah harga yang diberi oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu material, imaterial, personal, dan kondisional, atau harga yang dibawakan atau tersirat atau menjadi jati diri dari sesuatu. Nilai menurut Gordon Allport, seorang ahli psikolog, nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nilai terjadi pada wilayah psikologis yang membuat keyakinan seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan. Karena itu, keputusan benar salah, baik buruk, indah tak indah pada wilayah ini merupakan hasil dari serentetan proses psikologis yang kemudian mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai pilihannya. Jenis-jenis nilai. Nah, jenis-jenis nilai ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial yaitu suatu hal yang telah melekat di diri masyarakat yang memiliki hubungan dengan tindakan dan sikap manusia di dalam lingkungannya. Sebagai arti, sifat manusia yang tidak mampu hidup mandiri pasti butuh pertolongan dari orang lain. Yang kedua yaitu ada nilai kebenaran. Nilai kebenaran yaitu nilai yang sudah mutlak bawaan dari lahir. Maka dari itu, banyak yang mengatakan bahwa nilai tersebut merupakan sebuah pandangan yang kontrati karena Tuhan memberikan nilai kebenaran lewat akal pikiran manusia. Yang ketiga, ada nilai keindahan. Nilai keindahan merupakan nilai yang berasal dari unsur rasa setiap orang. Biasa disebut dengan estetika. Keindahan memiliki sifat yang universal. Semua orang pasti memerlukan keindahan, tapi tidak semua orang memiliki keindahan yang sama. Dan yang keempat ada nilai moral. Nilai moral yaitu berasal dari kemauan atau kehendak kita, seperti karsan dan etik. Dengan adanya moral, manusia bisa bergaul dan berhubungan dengan baik antar sesama. Maka dari itu, nilai moral juga biasa disebut dengan nilai kebaikan. Dan yang terakhir ada nilai agama. Nilai agama itu nilai ketuhanan yang paling tinggi dan sudah mutlak. Nilai agama berasal dari hidayah Tuhan yang Maha Esa. Lewat nilai agama yang biasa disebut dengan nilai religius, orang-orang memperoleh petunjuk dan Tuhan tentang bagaimana cara dalam menjalankan kehidupan. Next. Fungsi nilai. Fungsi nilai di sini dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama sebagai petunjuk arah dan pemersatu, yang kedua sebagai pelindung, yang ketiga sebagai pendorong, dan yang keempat sebagai perwujudan seorang individu atau kelompok, yang kelima sebagai sarana dalam memberikan pendapat, dan yang terakhir sebagai alat untuk membantu perkembangan setiap diri manusia. Next. Norma. Next. Norma secara umum, norma adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Perintah ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, larangan itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Norma menurut para ahli. 1.
John C. Masionis, 1997. Norma ialah segala aturan dan harapan masyarakat yang memadu segala perilaku anggota masyarakat. 2. Brom dan Selnick. Norma ialah suatu rancangan yang ideal dari perilaku manusia yang memberikan batasan bagi suatu anggota masyarakatnya untuk mencapai tujuan yang hidup yang sejahtera. Yang ketiga, Anton Giddens, 1994. Norma menurutnya ialah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata, atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Yang keempat, Baum norma adalah sebuah alat untuk mengatur setiap individu dalam suatu masyarakat agar bertindak dan berperilaku sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku di masyarakat tersebut. 5. Suarjana Suekanto. Norma adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Next. Fungsi norma. Norma memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan di masyarakat. Fungsi-fungsi norma tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Yang kedua, dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. Yang ketiga, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang keempat, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Yang kelima, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Yang keenam, memberikan batasan yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Yang ketujuh, memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Next. Jenis norma. Yang pertama, norma agama. Norma yang satu ini menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa. Isi dari norma ini berupa perintah, ajaran, dan larangan. Saksi dari pelanggaran norma agama berupa dosa dengan balasan di akhirat kelak. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma yang satu ini bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jika seseorang melanggar norma ini, biasanya mereka akan mendapat saksi berupa penyesalan, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan didasari beberapa hal, seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan berasal dari pergaulan manusia. Norma ini bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Tata sopan santun tersebut mendorong seseorang untuk berbuat baik, meski terkadang tak berasal dari hati nurani, tetapi hanya untuk sekadar menghargai orang lain dalam pergaulan sosial. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan di hidup di masyarakat. Norma hukum juga sebagai pelengkap norma-norma lain dengan saksi tegas dan nyata. Saksinya itu tegas memaksa dan mengikat seperti penjara dan denda. Ciri-ciri norma. Yang pertama, secara umum tidak tertulis. Yang kedua, merupakan hasil dari kesepakatan. Yang ketiga, masyarakat merupakan pendukung yang menaatinya. Yang keempat, melanggar norma sosial mendapat sanksi atau hukuman. Yang kelima, menyesuaikan dengan perubahan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa norma sosial dapat mengalami perubahan. Yang keenam, dibuat secara sadar. Next. Yang selanjutnya, moral. Pengertian dari moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok.
Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima. Tujuan moral yaitu untuk menjaga masyarakat agar tidak berantakan, memperbaiki penderitaan manusia, mendorong kemajuan manusia, menyelesaikan berbagai jenis konflik kepentingan dengan cara yang adil dan tertib, dan yang terakhir memberikan pujian dan menyalahkan, menghargai yang baik dan menghukum yang bersalah. Next. Teori moralitas. Teori moralitas yang dikemukakan oleh seorang psikolog anak bernama Lawrence Kohlberg. Ia mengemukakan teorinya dengan menggunakan metode storytelling dengan mengambil contoh kasus kehidupan. Teori moralitas menurut Kohlberg dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada penalaran prakonvensional. Pada tingkatan ini, baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment atau hukuman. Penalaran prakonvensional dibagi menjadi tahap 1 yaitu moralitas heteronom dan tahap 2 yaitu individualisme. Yang kedua ada penalaran konvensional. Pada tingkatan ini individu akan menerapkan sistem standar tertentu. Akan tetapi standar ini akan ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah. Penalaran konvensional dibagi menjadi tahap 3 yaitu ekspektasi interpersonal mutual, dan tahap 4 moralitas sistem sosial. Yang ketiga ada penalaran pasca konvensional. Pada tingkatan ini individu menyadari adanya jalur moral alternatif, mengeksplorasi pilihan lalu akan memutuskan berdasarkan kode moral personal. Penalaran pasca konvensional dibagi menjadi tahap 5, utilitas sosial dan hak individu, dan tahap 6 yaitu prinsip etis universal. Next. Fungsi moral. Fungsi moral secara garis besar adalah untuk menentukan tingkah laku, menetapkannya, dan membatasi unsur yang bersifat semau-maunya saja. Kesadaran moral selalu menolak ketergantungan dan menuntut kebebasan yang lebih mantap lagi. Dengan diberikannya pendidikan moral bagi anak, diharapkan akan dapat merubah sekaligus membentuk perilaku anak sejak dini. Sehingga apabila sudah dewasa, maka mereka akan dapat bertanggung jawab dan menghargai sesamanya, serta akan dapat menghadapi tantangan perkembangan zaman yang cepat berubah-ubah. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa subscribe and like.